Itu nyala nggak? Nyala nggak? Belum. Nah, Suara di mana? Belum pernah rekam. Dikit lagi. Ya. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah lagi, tambah lagi. Jangan kulit-kulit lah. Udah begini, tambah lagi. Tes 1, 2, 3. Tambah lagi. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Sudah lebih bagus? Kurang ya? Kurang. Yang ini dari rekan media ini Berapa? kurang. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi, Pak. Oke, oke. Kurang dikit lagi. Nah, kurang dikit lagi. Berapa persen? Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ada perubahan. Tambah lagi. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada siang hari ini saya akan memberikan update tentang salah satu taruna Akademi Militer kami yang baru saja masuk dan saat ini sedang ikut pendidikan dasar militer integratif di Magelang di Akademi Militer. Sebetulnya dalam proses rekrutmen itu kami memiliki beberapa alat ukur yang memang sudah kami terapkan sejak lama, mulai dari akademik, kemudian kesehatan, jasmani, kondisi psikologi maupun mental itu. Dari hasil alat ukur yang kami lakukan, kami tidak menemukan adanya keraguan terhadap seluruh taruna Akademi Militer 364 orang yang kami terima beberapa waktu lalu. Tapi karena kemudian ada info tambahan tentang salah satu taruna kami, yaitu Enzo Zetsali, maka kami pun juga berusaha untuk objektif. Kami ingin terbuka, membuka diri. Kami tidak akan mengklaim bahwa alat ukur yang kami miliki itu sudah valid. Maka kami juga mengambil salah satu alternatif alat ukur yang memang selama ini sudah dikembangkan, digunakan cukup lama. Akurasi, validasinya bisa dipertanggungjawabkan. Sini aja, Bang, sini gue bantuin. Kami lakukan pengukuran pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Kemudian hasilnya dianalisis pada hari Senin, yaitu kemarin. Dan kesimpulannya, Enzo Zetsali dilihat dari indeks moderasi bernegara itu ternyata kalau dikonversi menjadi persentase itu memiliki nilai 84%, atau nilainya di situ adalah 5,9 dari maksimum 7. Jadi indeks moderasi beragamanya cukup bagus. Oleh karena itu kami memutuskan, Angkatan Darat memutuskan untuk mempertahankan Enzo Zetsali dan semua taruna Akademi Militer yang kami terima beberapa waktu lalu, sejumlah 360. Namun demikian, penilaian terhadap calon, mereka ini kan calon perwira, belum menjadi anggota aktif TNI. Penilaian terhadap calon pada masa pendidikan dan karena tahap pendidikan yang diikuti ESO ini selama 4 tahun, maka selama 4 tahun itu pula penilaian berlaku dan tidak semuanya berhasil. Sebagai contoh, saya ambil data 5 tahun terakhir. 2014 itu ada 3 orang taruna Akademi Militer
yang kita drop, alias kita keluarkan sebelum mereka dilantik menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Ada yang di tahun kedua, ada juga yang di tahun ketiga. Kemudian 2015 ada 1 orang yang kami keluarkan, 2016 4 orang, 2017 kebetulan tidak ada, 2018 5 orang, dan tahun ini 2019 sudah ada 2 orang yang kami keluarkan. Berbagai alasan, ada yang karena kesehatannya mereka ternyata tidak bisa mengikuti standar, ada yang karena jasmaninya, dan juga ada yang karena mental ideologi. Jadi harapan saya, Enzo dan teman-temannya ini lulus pada tahap seleksi awal. Jadi kami berharap orang tua, lingkungan dekat adik-adik kita ini, Taruna Akademi Militer, dan semua orang yang menyayangi mereka untuk membantu mereka dalam perjalanannya ini, sehingga mereka ini benar-benar bisa menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang memang sesuai dengan harapan, yang bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang bisa menjaga kehidupan beragama yang beragam, yang bisa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Itulah harapan kami. Karena kalau kita tidak membantu, kami sebagai pendidik maupun organisasi pasti kami punya mekanisme untuk membina mental mereka, membentuk mereka sehingga lama-lama mereka semakin bagus. Tetapi peran lingkungan dari adik kita ini di rumah, di keluarga juga sangat besar. Jadi kalau memang orang tua dan semua yang menyayangi mereka ingin melihat Enzo dan teman-temannya sukses di karirnya di TNI, mereka harus bisa membantu saat mereka pulang, saat mereka dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yang senang. Semua harus membantu agar mereka tetap ada track. Jadi rekan-rekan, demikianlah penjelasan singkat saya tentang Enzo. Kami buka apabila ada yang bertanya. Aman bang, siap. Pakai mikrofonnya satu saja. Nggak usah. Ya. Nah, Pak, saya Rian dari CNN Indonesia. Mau nanya, ini kan walaupun sudah dinyatakan tetap menerima, namun di dalam masyarakat luas Enzo itu sudah dikenal sebagai ex-simpatisan HTI, walaupun tidak terbukti kan. Bagaimana upaya TNI agar nama baik Enzo itu pulih, Pak? Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Mas Rian. Jadi kami dari awal justru ingin membuka diri. Jadi kami nggak ingin kami terpengaruh oleh misalnya informasi yang kemudian kami sendiri tidak yakin. Makanya untuk meyakinkan, kami lakukan penilaian lagi tambah untuk memastikan bahwa kita memang nggak salah. Dan yang kita nilai adalah yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang akan masuk TNI, jadi perwira TNI. Jadi kita ingin memastikan memang yang bersangkutan. Dan berdasarkan penilaian kita awal menggunakan alat ukur yang kami miliki yang saya sebutkan tadi, memang mereka yang kita terima ini memang memenuhi syarat. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam profesi di luar. Yang jelas kami berusaha proporsional dan menggunakan metode yang ilmiah, Mas Rian, karena kami tidak ingin asal-asalan dengan perasaan. Gitu. Ada lagi? Iya. Ya, kalau dengan adanya kasus ini sudah berkembang melalui setelah proses seleksi, apa kemudian nanti akan ada pendeteksian lebih lanjut sejak awal melalui media sosial atau apa yang akan dilakukan oleh TNI dalam pengikutan depan ini? Seperti yang saya katakan, memang kami to some extent itu sudah juga melihat
latar belakang mereka pada saat kita mengukur dengan psikologi maupun mental itu. Sudah kita mengukur, tetapi kan yang bersangkutan memang tidak misalnya lingkaran. Karena apa? Karena memang yang kami ingin tahu adalah yang bersangkutan saja. Kami tidak ingin dipengaruhi siapa orang tuanya. Apakah orang tuanya berpengaruh atau adik, kakek berpengaruh? Mungkin ada, tapi kan tidak harus. Tapi yang lebih bagus kita konfirmasi dulu yang bersangkutan iya atau enggak. Nah, penilaian ini terus dan bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, mereka-mereka yang kita drop out, keluarkan itu macam-macam. Bukan hanya mental ideologi juga. Dan itu sudah kami buktikan. Bahkan kecil-kecil seperti nyontek kita keluarkan. Jadi memang nggak ada toleransi. Dan ini waktunya panjang. Jadi kami memang sudah melakukan itu, tapi kami tetap ingin membuka diri. Itu aja Mas. Yang juga satu lagi Pak, soal ini kan pakai mikrofon. Satu lagi, ini kan berawal dari media sosial Pak ya. Dalam tahapan proses seleksi ini, pantauan media sosial calon taruna itu ada di tahap mana sih Pak? Mungkin Ada di mana? Ada di tahap mana sih? Apakah di tahap awal udah memantau calon taruna yang melamar itu, atau mungkin ke depannya akan memantau benar-benar dari awal gitu Pak, aktivitas mereka di media sosial itu? Pada saat seleksi masuk, kami kan ada pemeriksaan Mas Rian ya, pemeriksaan tadi mental ideologi dengan psikologi itu sudah. Tetapi kan memang tidak terlalu luas. Bahwasanya kemudian ada info-info tambahan, kami juga membuka diri. Bukan berarti kami ingin mempertahankan ngotot udah yang kita lakukan udah benar, enggak juga. Tapi ternyata dari cara kami untuk menggunakan alat ukur yang berbeda yang bukan kami miliki, ternyata confirm bahwa Enzo ternyata memiliki indeks moderasi bernegara yang cukup bagus. Terima kasih kalau memang tidak ada. Baik. Terima kasih Pak. Pak, minggu lalu tuh saya ke Duga, Papua. Kemudian ada sedikit masalah di sana karena masyarakat itu trauma terhadap aparat. Sebenarnya sih karena sejarahnya operasi KPK tahun 77, operasi 82 tahun 96. Kemudian yang sekarang itulah salah satu yang menyebabkan mereka banyak yang mengungsi. Nah, kira-kira dari Angkatan Darat tuh ada solusi nggak Pak ya supaya hubungan antara masyarakat dengan TNI itu terutama lebih dekat? Ya, sangat juga untuk memperbaiki diri. Menanyakan juga pihak-pihak atau orang-orang yang memunculkan bahwa Enzo terlibat ini itu. Yang pertama, yang kedua kemudian soal heli yang bulan Juli kalau tidak salah di Papua itu progresnya sejauh mana? Terima kasih Pak. Kami nggak punya kewenangan terhadap masalah di luar tugas pokok kami. Jadi ya itu saya tidak bisa berkomentar untuk mereka yang memunculkan dan yang dimunculkan benar atau tidak kan juga tidak. Tapi yang lebih penting bagi kami adalah apakah benar Enzo-nya itu terpengaruh atau tidak. Itu yang kami buktikan 2 hari kemarin. Heli ini sudah dilakukan bersama-sama oleh berbagai institusi. Angkatan Darat sendiri sudah berusaha, personel Angkatan Darat sendiri, dan kami juga melibatkan banyak institusi di luar Angkatan Darat, bahkan swasta yang memiliki teknologi. Misalnya drone itu kami benar-benar bekerja sama. Itu di luar dari aset yang kami miliki. Jadi pada saat ini kami memang membutuhkan bantuan dari semua pihak yang memiliki teknologi yang jelas, apakah menggunakan kamera, drone ini kan juga macam-macam dengan medan yang begitu terjal dan elevasinya sangat tinggi, kita tidak terlalu mudah. Tapi kami terus, bahkan kami akan mengirim 4 drone lagi ke sana, Angkatan Darat ya, dengan ahlinya untuk membantu di sana. Apa yang kami bisa, drone dengan span atau jarak
observasi sampai dengan 30 kilo, kita akan gelar di sana. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dia.